Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat yang ada di rumah masing-masing, semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Pada pembelajaran pendidikan agama Islam kali ini, kita memasuki pelajaran kedua, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Seperti biasa, untuk memulai pembelajaran pendidikan agama Islam ini, kita membaca basmalah dan melantunkan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengawali pembelajaran pendidikan agama Islam ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Mudah-mudahan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim dan melantunkan salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua nanti di hari kiamat mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Kita memasuki pelajaran yang kedua, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Anak-anakku yang hebat, tahukah kalian siapa yang menciptakan alam semesta beserta isinya? Bagaimana kita mengenal pencipta alam semesta beserta isinya? Dan apakah sang pencipta mengutus seorang Rasul kepada kita? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, mari ikuti pelajaran ini. Insya Allah kalian dapat membuktikan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dan Rasul-Nya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pencipta dan penguasa alam raya dan seisinya. Ciptaannya ada di langit seperti matahari, bintang, bulan, dan planet-planet, dan masih banyak lagi. Begitupun di bumi, seperti ada manusia, hewan, tumbuhan, dan lainnya. Berikut ini adalah contoh ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya sebagian kecilnya. Yang pertama ini adalah matahari dikelilingi oleh planet-planet, termasuk planet bumi yang kita tempati. Yang ini adalah laut. Ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu luas laut yang ada di bumi kita ini. Selanjutnya yaitu bumi, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi berputar pada porosnya. Ini sangat luar biasa, Masya Allah. Selanjutnya yaitu hewan.
Di sini dicontohkan ciptaan Allah, diantaranya ada burung, kemudian kuda, ikan, dan kupu-kupu. Sebenarnya ciptaan Allah sangat banyak sekali. Dan selanjutnya manusia seperti kita ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya yaitu yang ada di bumi seperti tumbuhan, merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, itulah Allah, Tuhan kamu. Tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia. Dialah pemelihara segala sesuatu. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asmaul Husna. Untuk bisa mengenal sesuatu, biasanya melalui namanya. Demikian juga mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik atau dikenal dengan Asmaul Husna. Nama Allah banyak, tetapi yang diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia hanya 99 nama melalui perantara wahyu, yaitu Al-Quran. Kita akan mempelajari 3 diantaranya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Bashir, Maha Mengetahui. Yang kedua, Al-Adl, Maha Adil. Yang ketiga, Al-Azim, Maha Agung. 1. Al-Bashir. Anak-anakku yang hebat, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik dan buruk pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sifat Al-Basirnya, Al-Bashir berarti Allah Subhanahu wa ta'ala maha melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu melihat apa saja, sampai hal sekecil-kecilnya tidak ada yang luput dari pandangannya. Yang kedua, Al-Adl. Anak-anakku yang hebat, tahukah kalian arti dari Al-Adl? Al-Adl berarti Allah yang maha adil. Allah Subhanahu wa ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatan. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Allah berfirman dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan
إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أقربكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, Al-Azim. Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan makhluk lain. Oleh karena itu Allah disebut Al-Azim. Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara manusia ada yang dijadikan sebagai utusannya di bumi. Itulah yang dinamakan dengan Rasul, pembawa ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada manusia yang disebut dengan wahyu. Mereka terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin. Demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan materi beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Anak-anakku yang hebat, yang cerdas, yang pintar, ada tugas untuk dikerjakan dan dikirimkan di WA Group kelas 4 SDN 2 Puntang, Desa Puntang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu. Tugasnya yaitu 1. Jelaskan bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Jelaskan Asmaul Husna, Al-Bashir, Al-Adl, dan Al-Azim. Yang ketiga, jelaskan pengertian Rasul Allah. Demikian pembelajaran pendidikan agama Islam. Pelajaran 2, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.